Teman-teman bisa lihat ini sebagai sebuah cara dari seorang kepala rumah tangga yang punya satu istri, dua anak, dengan penghasilan yang tidak pastinya, namun tetap ingin memberikan kepastian dan rasa aman bagi istri dan anak-anaknya. Halo teman-teman, welcome back. Jadi kalau kalian ingat, aku tuh pernah bikin video yang menceritakan tentang cara aku mencicil mobil Hyundai Creta secara gratis. Jadi gratis di sini dalam artian aku menginvestasikan sejumlah uang di mana return per bulannya itu tuh bisa dipakai untuk membayar si cicilan mobil Hyundai Creta ini. Kalau kalian ingat di video yang sebelumnya aku tuh menggunakan instrumen reksadana. Cuman per awal tahun ini atau per akhir tahun lalu gitu kalau nggak salah teman-teman, aku tuh udah rubah semuanya karena reksadana itu sendiri kan bunga yang didapat itu kan tidak konsisten teman-teman, sedangkan mencicil mobil itu kan jumlahnya fix, tahunnya pun juga fix. Jadi aku pikir-pikir kayaknya aku perlu instrumen yang returnnya itu tuh fix. Jadi akhirnya yang di reksadana semua aku jual, akhirnya aku pindahkan ke obligasi. Aku beli dari MyBCA, jadi waktu itu tuh kalau nggak salah ada ORI 24, kemudian belum lama aku tambah yang ST12 kalau nggak salah. Jadi per video ini dibuat, cicilan mobilnya pun juga bertambah, Hyundai Creta masih berjalan, dan ditambah Wuling REV. Dan kedua mobil ini, cicilan per bulannya juga tetap dibayarkan secara gratis dari bunga yang aku dapat dari instrumen investasi. Kenapa akhirnya aku pilih obligasi? Karena return yang aku dapat itu tuh konsisten teman-teman. Jadi setiap tanggal 10 dan tanggal 15 di setiap bulannya aku tuh terima imbal hasil dari obligasi. Kemudian setiap akhir bulan aku tuh dapat bunga dari deposito. Jadi dari obligasi itu tuh bunga yang aku dapat itu sekitar 9,2 juta dari obligasi. Dan dari deposito aku ada dua bank, dari Genius sama dari Krombank, 4,8. Betul ya? Jadi kalau di total dari obligasi dan deposito, aku tuh bisa mendapatkan per bulan 14 juta. Cicilan mobilnya sendiri per bulan 9 juta, jadi kurang lebih masih ada selisih lah ya teman-teman, sekitar 5 jutaan. Dan obligasi sendiri kan ada periodenya teman-teman. Obligasi sendiri kan ada tenornya. Jadi ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun gitu. Sesuai sama program yang sesuai sama penawaran yang diberikan. Nah, aku tuh udah pilih tenor sesuai dengan durasi cicilan mobil. Jadi sederhananya cicilan mobil selesai, pokoknya pun juga dikembalikan ke rekening awal. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak ada hal-hal yang di luar kendali kita teman-teman, harusnya sih ya cicilan per bulannya bisa tetap terus dibayarkan dari imbal hasil atau pendapatan bunga yang aku terima di setiap bulannya. Pun aku kan juga masih kerja, jadi walaupun penghasilannya nggak pasti, tapi aku sebisa mungkin setiap kali mendapatkan penghasilan, sebagian besar pasti aku masukin ke entah ke deposito atau entah ke obligasi gitu, supaya imbal hasilnya pun terus meningkat. Terbukti juga kan dari awal aku mencicil kereta, ya tentu imbal hasil aku nggak bisa sebesar 14 juta gitu, tapi seiring berjalannya waktu dapat penghasilan aku tabung, akhirnya sampai sekarang imbal hasil yang aku terima tuh bisa bahkan untuk mencicil 2 mobil gitu teman-teman. Jadi seperti yang pernah aku ceritain teman-teman, aku tuh selalu berpikir bisa nggak ya kalau pengeluaran per bulan dari rumah tangga ini tuh bisa tercover dari bunga atau pendapatan yang aku terima dari instrumen investasi ini gitu teman-teman. Karena pendapatan aku kan juga nggak pasti, sedangkan kebutuhan per bulan itu kan adalah sesuatu yang pasti gitu, bahkan cenderung bertambah. Jadi aku tuh terpikir kalau misalnya aku bisa mempersiapkan, kalau misalnya aku bisa mendapatkan bunga per bulan yang nominalnya setara dengan pengeluaran per bulan dari rumah tangga, rasanya itu seperti ada kayak rasa tenang tersendiri lah teman-teman. Wow. Aku juga nggak tahu kan bisa dikasih kesehatan sampai kapan gitu, sedangkan anak-anak juga masih
masih kecil, masih remaja gitu, masih butuh banyak pengeluaran. Jadi rasanya kalau misalnya aku bisa mempersiapkan ini di awal, seperti ada ya ketenangan aja lah gitu teman-teman. Mungkin kalau nggak cicil mobil, aku nggak kepikiran bisa mendapatkan return seperti ini gitu teman-teman. Karena cicil mobil, akhirnya aku dipaksa untuk mikir gimana caranya aku bisa mendapatkan bunga yang cukup untuk nutupin cicilan mobil gitu. Dan ternyata bunga yang aku dapat bisa lebih besar, sehingga aku bisa mencicil 2 mobil, di mana nilai cicilan dari kedua mobil ini bisa aku bayar dari si bunga investasi, dan bahkan sekarang sudah lebih gitu. Ya, aku nggak kebayang sih kalau aku nggak cicil mobil, mungkin aku nggak kepikiran gitu. Ya cara setiap orang beda-beda lah, mungkin aku tuh tipe orang yang butuh kayak apa ya, butuh kayak dikasih, butuh terdesak dulu gitu loh teman-teman, sampai baru akhirnya bisa kepikiran gitu. Jangan anggap video ini sebagai sebuah financial advice, karena ya nggak ada latar belakang finansialnya juga gitu. Teman-teman bisa lihat ini sebagai sebuah cara dari seorang kepala rumah tangga yang punya 1 istri, 2 anak, dengan penghasilan yang tidak pastinya, namun tetap ingin memberikan kepastian dan rasa aman bagi istri dan anak-anaknya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.